Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktora Susanti, SPI MSI, merupakan salah satu dosen tetap di program studi Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video ini merupakan rangkaian dari penilaian deskripsi diri unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD, UKT, PT di bidang pengajaran yang berbentuk video, audio, visual. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bionatural Product Lautan. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya menerapkan sistem delivery interaktif dan assessment atau biasa disingkat dengan DIA dalam pengajaran yang dilaksanakan. Delivery di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilaksanakan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian asesmen sendiri merupakan pemberian tugas terstruktur yang direncanakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Misalnya pemberian kuis, membahas jurnal, serta studi kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Bionatural Product Lautan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan pada semester 6 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum atau praktek. Mata kuliah ini penting karena Indonesia memiliki biodiversitas laut yang tinggi dan mengingat semakin masifnya upaya eksplorasi, identifikasi dan aplikasi bionatural produk lautan yang bersumber dari lautan atau marine natural product, baik untuk bidang pakan, pangan, yaitu suplemen, kecantikan, yaitu kosmetik, kemudian kesehatan dan obat-obatan, serta peningkatan performa aquaculture. Sehingga perlu penguasaan materi terkait kegiatan eksplorasi bahan alam yang bersumber dari laut. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep keterampilan eksplorasi bahan alam dari laut yang bisa diterapkan untuk meningkatkan potensi bahan alam yang bersumber dari laut. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini diturunkan menjadi capaian mata kuliah atau CPMK, kemudian CPMK akan dijabarkan menjadi sub CPMK, di mana seluruh pencapaian pembelajaran setelah sejalan dengan profil lulusan program studi, yaitu yang pertama pengelola eksplorasi dan konservasi sumber daya kelautan, yang kedua akademisi, kemudian yang ketiga sebagai peneliti dan perekayasa. Adapun capaian pembelajaran ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Yang pertama sikap. Poin 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Poin 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian aspek yang kedua yaitu keterampilan khusus, yaitu pada poin 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian aspek keterampilan khusus yaitu pada poin 2, mampu mengeksplorasi sumber daya dan lingkungan laut dengan memanfaatkan instrumen observasi, penyelaman ilmiah, pemetaan, sistem informasi kelautan, akustik kelautan secara mandiri dan kreatif sebagai wujud kemampuannya untuk beradaptasi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.
Kemudian aspek yang terakhir adalah pengetahuan, itu pada poin 5, memahami konsep dan mampu menerapkan pengetahuan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan optimalisasi wilayah pesisir dan laut, khususnya dalam kajian eksplorasi, konservasi, dan eksploitasi sumber daya hayati laut. CEPMK Bionatural Product. Kemudian kita turunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan manfaat bionatural produk lautan dan sumber produk alami yang berasal dari tumbuhan laut. Yang kedua, dapat menjelaskan sumber produk alami yang berasal dari organisme vertebrata dan invertebrata laut. Yang ketiga, mampu menjelaskan sumber produk alami yang berasal dari mikroorganisme laut. Kemudian yang keempat, mampu memberikan argumentasi penerapan bionatural produk lautan bagi kesehatan manusia dan kesehatan ikan. Selanjutnya yang kelima, dapat memberikan argumentasi penerapan bionatural produk kelautan bagi industri pangan, kosmetik, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, dapat menjelaskan jenis sumber produk alami yang berasal dari golongan senyawa metabolit sekunder. Yang ketujuh, mampu menjelaskan jenis sumber produk alami yang berasal dari golongan senyawa metabolit primer, mempraktekkan dan menguraikan proses isolasi dan ekstraksi bionatural produk kelautan. Kemudian yang kedelapan, mampu membuat diagram alir proses bioassay. Yang kesembilan, mampu merancang rekayasa produksi bionatural produk kelautan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan aspek delivery pada mata kuliah yang saya bawakan. Untuk mendukung kegiatan di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, buku, jurnal, penelitian yang mendukung materi-materi yang saya bawakan. Jurnal-jurnal penelitian yang dibahas merupakan jurnal nasional, internasional, dan juga jurnal penelitian yang saya lakukan sendiri. Penggunaan jurnal mendukung perkembangan teknologi dan informasi yang ada, sehingga mahasiswa mendapatkan informasi yang terkini dan terbarukan. Itulah model delivery yang saya terapkan. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction atau interaksi. Interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu Student Centered Learning atau disebut dengan SCL, di mana mahasiswa merupakan subjek atau peserta didik yang akan menjadi aktif, kreatif, dan inovatif. Kegiatan di dalamnya yaitu pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Interaksi learning yang dilakukan yaitu dengan memaparkan materi dalam kelas oleh dosen, dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Berdiskusi dengan mengangkat isu-isu dengan tema-tema tertentu kemudian dipresentasikan. Kemudian best case study dengan cara mengambil berbagai kasus dengan contoh. Selanjutnya itu project based cooperative learning. Sebagai contoh, mahasiswa ditugaskan untuk mengekstraksi bahan alam yang berada di perairan Lampung dengan metode tertentu. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS untuk mengisi presentasi ketika di kelas, kemudian mengumpulkan tugas dan mengerjakan kuis. Selanjutnya yaitu aspek assessment. Proses asesmen yang saya lakukan yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Poin penilaian telah saya paparkan pada kontrak perkuliahan yang disampaikan pada pertemuan pertama. Hasil asesmen yang saya lakukan diharapkan mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah proses pembelajaran yang saya terapkan dengan sistem delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara daring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Oke,
Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini dengan lancar ya. Tidak ada yang terganggu dengan tugas-tugas lain ya. Kita fokus dulu beberapa menit ke depan untuk kita kuliah mata kuliah Bionatural Product Lautan ya. Ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang apa itu natural product ya, secara umum ya. Kemudian apa lagi? Tentang natural product yang berasal dari tumbuhan laut ya, seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu metabolit sekunder? Saya tahu itu metabolit sekunder itu senyawa kimia yang bersintesis oleh organisme bukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi untuk mempertahankan eksistensinya dalam berinteraksi di dalam lingkungan. Metabolit sekunder seperti yang tadi dijelaskan oleh Fania ya, dia itu diproduksi bukan untuk apa? Kebutuhan primer ya, namanya metabolit sekunder. Jadi dia untuk kebutuhan sekundernya atau kedua ya, bukan primer atau pokok utamanya ya, seperti itu. Kemudian kemarin juga kita membahas tentang apa? Natural product atau bahan natural product yang bersumber dari tumbuhan laut. Siapa kira-kira yang masih ingat? Silakan Suri. Kalau tumbuhan dasar laut itu ada mangrove, lamun sama seaweed. Kalau dari mangrove itu ada contohnya itu ada Cinya alba, Samerati alba, sama Zoophora coronata. Terus kalau seaweednya itu ada Sargassum, Algae daun dia, sama Pulerpa. Kalau dari si seagrassnya itu atau lamun itu ada Halobulet pinofolia, terus itu ada Acoroides sama Thalassia empiricum. Oke, itu dari tumbuhan laut ya, yang selama ini sudah diteliti ya, banyak jurnal terkait itu ya. Tadi ada dari tumbuhan laut mangrove ya, tumbuhan tingkat tinggi sampai yang tingkat rendah ya, itu ada seperti itu. Itu review kita. Selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kalau kemarin tentang natural product dari tumbuhan laut ya, sekarang kita akan bahas ya terkait dengan natural product dari mungkin ini ya, kita ada di sub CPNK ya, CPMK yang kedua, mampu menjadikan sumber produk alami yang berasal dari organisme invertebrata maupun vertebrata ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ya, natural product. Sebelum itu saya mau tanya dulu ya, ini mau merefresh teman-teman semua ya terkait invertebrata laut ya. Sekarang silahkan masuk join@menti.com. Di situ ada kodenya. Silahkan. Oke, invertebrata laut kalian sudah bahas di mata kuliah semester 2 ya. Itu avertebrata laut ya. Invertebrata maupun avertebrata itu sama ya. Seperti itu. Oke, udah ada yang masuk. Ya, silakan lanjut terus. Tidak bertulang belakang. Ya. Porifera, spons, echinodermata. Ya, jadi yaitu hewan tidak bertulang belakang ya. Itu invertebrata. Kita sepakat semuanya ya. Invertebrata hewan. Nah, ada yang menjawab hewan, benar ya. Dia hewan ya. Jadi itu harus dipahami dia sebagai hewan ya, bukan tumbuhan ya. Nah, silakan. Itu dilanjutkan ya. Jenis invertebrata laut yang Anda ketahui. Ayo, dari
sekian banyak pengalaman ya, praktikum di laut ya, maupun mengerjakan tugas-tugas yang ada gitu ya, maupun mata kuliah biota laut ya, dari biologi ya, seperti itu. Jenis apa yang kalian ketahui di invertebrata laut ini? Ada bintang laut ya, terus ada krustase. Oke, krustase masuk ya. Teripang langsung ke jenisnya. Oke, bulu babi. Terus moluska ya, moluska ya, echinodermata ya, tuh bulu babi ya. Terus apa lagi? Ada lagi? 19 respons, udang ya, masuk krustase ya tadi ya. Oke, sudah. Berarti udah paham ya terkait apa itu invertebrate dan jenis-jenisnya ya, yang sudah kalian temui ya, yang sudah kalian temui di praktikum lapang, ya kan? Udah sering ya? Kita lanjut ke poin selanjutnya, natural product dari invertebrata laut. Salah satunya ya, tadi yang saya sebutkan spons ya. Spons, apa itu spons? Hewan berpori. Oke, kalau dilihat dari ini ya, tadi ada gambarnya tuh ya. Nah, itu ada pori-porinya, ada yang bentuk tabung. Nah, tabung itu sendiri pori-pori ya, seperti itu. Ada yang bentuk, kalau karang apa namanya, encrusting ya, dia menyebar juga ya, seperti itu. Ada yang bentuk juga tuh, yang blue itu ya, digitate gitu ya, kayak karang-karang itu, tapi dia enggak, dia ada porinya, ada lubangnya ya, seperti itu. Tuh, spons masuknya apa dia? Film apa? Porifera ya. Nah, jadi dari hasil banyak penelitian ya, 20-30 tahun ke belakang gitu ya, bahkan lebih gitu ya, itu sudah sangat banyak eksplorasi terkait biota ini ya, jenis spons ya, seperti itu. Dan banyak papernya, sudah banyak papernya ya, seperti itu. Kalau di sini kalau saya, dan bioaktivitasnya pun beragam ya, ada mulai dari antibakteri ya, kemudian ada apa, anti kanker ya, anti tumor, apa lagi, ada anti inflamasi ya, seperti itu. Nah, itu potensi-potensi yang bisa diambil ya. Ini saya kumpulkan dari beberapa atau dari jurnal-jurnal yang kebetulan saya bisa apa namanya akses gitu ya, seperti itu. Nah, maksudnya apa ini? Apa ini? Pernah lihat nggak selama praktikum ataupun mungkin eksplorasi laut gitu, kalian snorkel atau selam ya, nyelam ya. Nah, ini apa namanya? Nudibranch ya. Nudibranch ini atau biasa dibilang kelinci laut ya. Nah, dia punya, lihat, bisa dilihat aja fotonya. Ini cuman baru berapa foto tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 foto ya. Belum lagi kalau kalian searching di Google ya, nudibranch ya. Nah, itu banyak dan sangat colorful ya. Nah, dia masuknya apa nih? Tahu nggak? Nudibranch ini masuk mana? Jenis apa dia? Dia masuk jenis moluska ya. Ya, seperti itu, seafood ya. Jadi kata icon ya, si icon ini ya, jadi dia bilang katanya ada lebih dari 3.000 jenis ya di apa, perairan dangkal ya, terumbu karang maupun di laut dengan kedalaman kurang lebih 1 km ya, seperti itu. Itu jenisnya bisa sampai 3.000 jenis ya. Oke, ini jenis-jenis family dari nudibranch ya, yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh ya,
saya ambil dari beberapa aja, nggak banyak ya. Ini ada apa? Furan 20, isonitrit 23 ya, isotiosianet 24 ya. Dia sebagai antividan ya. Dari apa itu? Jenisnya Cadlina, Luteo marginata ya. Thomson 21 ya. Itu. Jadi dia punya aktivitas sebagai antividan. Kemudian yang selanjutnya Juramisin 3 ya. Dia dari aktivitasnya punya aktivitas sitotoksik ya. Jenisnya apa? Jorunna funebris ya. Seperti itu. Ya, jadi dia punya aktivitas sitotoksik ya terhadap sel lain ya. Biasanya sel kanker, sel tumor gitu ya. Seperti itu. Jadi memang penelitian yang banyak sudah dilakukan itu. Jadi penyakit-penyakit yang ada yang obat-obatnya itu apa? Masih sangat dibutuhkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin ada sedikit ini ya tentang Nudibranch. Jelas nggak? Oke. Tadi langsung ke tugas ya. Silahkan kita bentuk langsung kelompok. Yuk diskusi untuk ini tugas ini ya. Kita saya beri waktu untuk diskusi selama 15 menit cukup. Kan kalian udah biasa ya baca jurnal ya. Kan tadi jurnalnya juga nggak terlalu sulit saya pikir ya. Untuk bahasanya juga kita udah biasa membaca jurnal dalam bahasa internasional kan. Seperti itu. Jadi 15 menit diskusi ya plus pembuatan PPT ya. Kemudian selanjutnya kita untuk presentasi ya. 60 menit tadi bersisa ya. Dimulai dari sekarang mengisi presensi kan di Fiklas di LMS ya. Jangan sampai lupa kalian sudah datang ya, seperti itu. Kemudian tugasnya jangan lupa nanti dikumpulkan ya di LMS atau Fiklas ya. Tidak lebih dari jam perkuliahan berlangsung ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Oktora tentang subcoral Neptea sp. Nah, untuk anggotanya yaitu ada saya sendiri, Fania Reza, ada Tiffany Regina Cahyawardani, ada Anita Herminda, dan ada Emeridan Hidayat Aldebara. Mungkin langsung saja akan dibacakan oleh Eridan. Jadi untuk Neptea sp ini atau Nepteidae merupakan satu karang yang terdapat di Guadalajara. Juga dianggap tersebar luas di kawasan Indo-Pasifik. Karang yang mempunyai kemampuan sebagai antibakteri dan anti kanker. Senyawa kimia tersebut merupakan hasil metabolit sekunder organisme hidup yang sering dikenal dengan natural conducting yang umumnya berupa terpenoid. Akan dilanjut oleh Tiffany Regina Cahyawardani. Iya, jadi selanjutnya lokasi sampel ini diambil di lereng terumbu karang Saponda di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Terus untuk metodologinya di sini juga diambil di lokasi Sulawesi Tenggara menggunakan penyelaman scuba dengan kedalaman 4-10 meter. Digunakan untuk mengumpulkan sampel dan bahan tersebut itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam wadah es terpisah dan dikembalikan ke laboratorium. Kemudian selanjutnya metodologi lanjutan. Yang pertama ada ekstraksi dan fraksinasi, kemudian ada screening fitokimia, dan yang terakhir itu ada uji antioksida menggunakan radikal DPPH. Ya, mungkin cukup sekian presentasi singkat dari kami terkait jurnal. Saya membuka satu termin pertanyaan, berisi satu pertanyaan. Boleh dipersilakan. Ya, Sabila mau nanya. Yang kemudian saya sebelum mengalog dari kelompok AB ingin bertanya. Jadi kalau untuk
Penggunaan ini kan menggunakan pamung liquid itu gimana prosesnya secara singkat ya? Prosesnya liquidnya itu yaitu menggunakan teknik kromatografi yang pertama kali diperkenalkan namun pemakaian ini pemisahan senyawa diterapkan dari sop koral dan isolasi diterapkan baru pertama kali pada tahun 1997. Ya, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih untuk Sabila pertanyaannya. Saya akhiri dari kelompok 2. Terima kasih kepada Bu Oktora selaku dosen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil review jurnal dari kelompok kami. Sebelumnya kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Widya Asri. Terus di sebelah kanan saya ada Indra Jaya dan sebelah kiri saya ada Suri Diana Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Ya baik, untuk pada saat pembicaranya Poli Bapak Orata gunakan dan Haskidia. Untuk pada saat tersebut itu barang cabai Permanu Archipelago Indonesia itu Pulau Santara Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya aktivitas biologi yang diuji itu ada antibakteri, antioksidan, dan sitoksin. Kemudian metodologi yang digunakan itu pertama itu sampling terlebih dahulu, kemudian dilakukan ekstraksi metabolit, kemudian ada bioassay yaitu ada uji antimikroba, antioksidan, dan sitoksin. Lalu di metode selanjutnya itu ada metabolit profiling yaitu uji fitokimia dan HPLC DAD. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, maka kami akan membuka satu kali pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan. Iya, silakan kepada Erida pertanyaannya. Perlu saya jelaskan tentang uji kimia teori DAD. Pertanyaannya akan dijawab oleh Suri. Jadi apa HPLC DAD itu uji kromatografi cair yang berkinerja tinggi dengan detektor array dioda. Jadi profil metabolitnya itu diekstrak dari si sampel ini yaitu Aurata ini. Apa dari Anda cukup? Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah materi dan juga diskusi ya. Untuk materi selanjutnya ya, kita belajar tentang natural product dari vertebrata laut ya, atau ya seperti itu. Jadi materi sudah saya upload di LMS atau V-Class ya. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum kita pertemuan selanjutnya. Oke, bisa dimengerti? Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Oke, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian terima kasih atas atensi dan partisipasinya hari ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.